Menurut Frederick Jara Willem dalam tesisnya di STM Jakarta, sudah ditahan beberapa lama di Jakarta, maka Amir dan kawan-kawannya dikembalikan ke Solo dan dipenjarakan di sana. Dalam rapat kabinet tertanggal 18 Desember 2008, dibicarakan tindakan apakah yang akan diambil terhadap mereka yang berontak tersebut. Hadir pada waktu itu 12 menteri, dan dalam sidang tersebut 4 orang menteri menghendaki agar Amir dan kawan-kawannya diterima. 4 orang lagi berpendapat supaya Amir dan kawan-kawannya dibebaskan atau paling tidak jangan diterima. Dan 4 orang lainnya tidak memberikan suara. Kemudian Presiden Soekarno keluar dengan vetonya bahwa Amir dan kawan-kawannya tidak boleh diterima. Demikianlah keputusan diambil bahwa Amir dan kawan-kawannya tidak diterima. Namun nyatanya Amir dan kawan-kawannya melakukan hal-hal ini yang secara singkat diuraikan di atas. Kenapa kita terdorong untuk mendefinisikan Amir? Begitu juga dengan banyak pihak lain di beberapa tempat mencoba menggali pikiran-pikiran Amir dan memperkenalkan terutama kepada generasi muda. Kita nanti akan melihat ada cuplikan beberapa video apakah generasi muda sekarang ini masih mengenal Amir. Kemudian juga agar kita juga mengetahui dengan benar peranan dan tempatnya dalam kekristenan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya sama YKI berterima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Bapak Ibu yang hadirin sekalian, tentang Amir Saragudin, saya coba mau memantik ya diskusi kita. Kita akan langsung punya waktu 10 menit untuk menyampaikan paparannya. Pertama, saya mau meminjam istilah anak kekinian. Jadi Amir ini adalah orang yang anti mainstream. Minimal 3 dia anti mainstream. Dia berani melawan arus. Pertama, dia latar belakang dari elit penguasa, bapaknya seorang jaksa segala macam. Jadi sebenarnya dia latar belakang pamong peraja, keluarga yang elitis. Tapi kemudian dia switch ideologi ke agak kiri, sosialis, Marxis, ya. Jadi kalau meminjam teorinya Marx, dia agak bunuh diri kelas. Dia tidak level atas, dia membasis, sehingga di pemerintahan dia juga memilih menjadi menteri pertahanan, membangun ras-ras rakyat dan seterusnya. Jadi memilih basis. Jadi itu switch secara ideologi. Lalu kedua, secara religi, latar belakang Muslim, kita sering dengar itu. Amir terlahir sebagai Muslim, lalu dia puncak aktivitasnya dia sebagai Kristen, dan kemudian dia mati sebagai komunis. Secara religi, dengan sadar dia lock out dari agamanya sebelumnya dan lock in ke agama Kristen, itu sudah level dewasa ketika aktivitas di keramat 106. Anti mainstream juga, dia orang dari Tapanuli Selatan yang dimana Kristen itu masih, bahkan sampai sekarang juga masih cukup minoritas. Lalu ketiga, nah ini orang banyak, tidak hanya ideologi, pemikiran, juga religi, ketika secara tradisi. Nah mungkin Bapak belum tahu, dia menikahi seorang perempuan yang juga buruh Arab, padahal dia sendiri marga Arab. Jadi secara kultur, tradisi, dia berani mendobrak itu. Jangankan pada masa itu, pada masa sekarang ini satu marga itu dalam kultur Batak itu sesuatu yang tidak lazim. Ya. Jadi beliau berani penentangan, dan mungkin penentangannya itu terakhir dia mewarnai sebanyak kehidupannya ketika pemerintahan Hatta, dia harus mengakhirinya. Jadi lalu kita coba menggali, orang sudah banyak tadi tentang kisah hidupnya, tapi apa sih pikiran-pikirannya? Ya,
Mungkin tanpa berpanjang lagi, saya akan berikan kesempatan dan waktu kepada narasumber kita pertama, kepada Bang Renat, dipersilakan. Bapak Ibu, selamat sore. Bu Esti ada di sini yang sudah berpengalaman menggali pikiran orang, gitu ya. Saudara Pendeta Roynaldi juga kita sudah beberapa kali diskusi di sini. Bang Robert bagi tugas ke kami supaya sisi peninjauannya bisa lengkap. Saya ditugasin sebenarnya menggali pikiran dalam konteks ideologinya Pak Amir ini. Jadi dari konteks prinsip-prinsip perjuangannya, kira-kira seperti itu. Sebelum kita diskusi, kira memang tidak mungkin ada literatur atau biografi yang objektif tentang ketokohan seseorang. Pasti tidak objektif karena pasti ada dimensi yang menumpangi itu. Yang kedua, memang sebaiknya kalau kita mau melihat pemikiran seseorang itu dilengkapi dengan apa yang disebut dengan prosopografi. Artinya itu apa? Melibatkan tokoh lain di sekitarnya. Jadi kita mengetahui Pak Amir ini nanti adalah tidak dari pikirannya toh, tapi melihat bagaimana orang berpikir tentang dia. Mungkin itu lebih objektif dan itu mungkin yang akan saya pakai dalam pembahasan ini. Jadi model kedua ini. Model ketiga memang kita melihat ketokohan seseorang itu semakin terkenal, maka bajunya semakin tebal. Artinya baju-baju palsu ada di situ. Jadi melihat badannya menjadi sulit, gitu ya. Sulit sekali melihat aslinya badannya itu ketika seorang tokoh itu menjadi sangat besar. Dan itu sangat relevan untuk kita diskusikan pada suatu saat, gitu ya. Kenapa kita menjadi kecewa kepada seseorang? Karena baju tebalnya itu keterlaluan, gitu ya. Isinya sebenarnya tidak seperti itu, ya. Baju tebal itu sebenarnya realitas palsu, ya. Yang keempat, memang sejarah itu tidak selalu diingat, tapi sejarah bisa juga ditemukan, ya. Jadi kita juga menggali ini, suatu saat kita akan menemukan sesuatu dalam sejarah pemikiran dari Pak Amir ini. Jadi sekali lagi yang akan saya pakai adalah bentuk yang kedua. Ada beberapa tokoh yang saya ambil untuk menjelaskan pikiran Pak Amir ini. Yang pertama yang paling menarik adalah yang sangat antagonis sebenarnya, seorang pendiri Masyumi yang disebut dengan Abu Hanifah. Itu teman mainnya, juga teman main di Keramat 106 itu, dia teman sekamarnya juga sering, gitu ya. Jadi dia tahu persis sebenarnya pikiran si Pak Amir ini. Tapi memang pada umumnya ketika itu yang ada di Keramat itu adalah orang yang sedang mendiskusikan ideologi negara yang sedang berkembang seluruh dunia. Ketika ideologi kapitalisme sangat merebak, diiringi dengan imperialisme, seperti Belanda masuk di Indonesia membonceng dua ideologi ini sekaligus, VOC di bawah, kekuasaan juga begitu disusun rapi, begitu ya. Maka itu menjadi menentukan dalam perjuangan orang-orang kita itu nanti. Dan kemudian berkembang lagi ideologi lain sebelum demokrasi adalah apa yang disebut dengan misalnya seperti Marxisme, ya. Marxisme itu muncul. Dan kemudian muncul juga apa yang disebut dengan yang paling terkenal adalah sosialisme. Inilah yang menjadi hubungan yang sangat kental pada seorang Amir antara sosialisme dan kekristenan. Itulah nanti yang sangat menyatu, gitu ya. Kita pun mungkin akan sangat tidak terganggu kalau kita sebut kita sosialisme, karena kita anggap sosialisme adalah bagian dari kekristenan itu. Dan kekristenan kita itu memang sangat sosialis. Kalau dikaitkan lagi dengan Pancasila, kita nggak merasa terganggu juga, karena beberapa sila dari Pancasila itu adalah bagian dari sosialisme itu. Jadi kalau kita mau mencoba melakukan sintesis antara Kristen sosialisme dan Pancasila, nggak terlalu bahaya, gitu ya. Tidak terlalu bentrok. Jadi tidak ada letupan-letupan di situ. Tapi ketika nanti masuk kepada soal komunisme yang kita pahami secara umum, memang ada bentrokannya, ya. Abu Hanifah itu kemudian memang sangat mengerti tentang pikirannya Pak Amir, karena memang
Abu Hanifah juga itu melakukan sintesis antara apa yang disebut dengan Islam dan sosialisme. Nah, itu juga jadi hal yang sama. Jadi diskusi mereka dua adalah bagaimana kalau Kristen dengan sosialisme. Abu Hanifah di Masyumi mengatakan bagaimana sosialisme dengan Islam gitu ya. Jadi mirip-mirip mereka bawa begitu. Jadi diskusi mereka memang sangat mendalam. Tapi akhirnya memang Abu Hanifah ini tidak mengerti lagi Amir Syarifuddin, tidak mengerti lagi, karena memang kemudian dia bisa memastikan setelah dia menjadi Kristen, dia memastikan memang bahwa Amir ini sudah terpengaruh oleh komunis internasional. Ketika dia sekolah di Belanda, dia sudah masuk menjadi komunis internasional itu. Dan kemudian memang cirinya menurut Abu Hanifah ini adalah kalau dia sudah jadi komunis itu, yang menonjol dalam dirinya ada satu, dia self kritik. Jadi dia sangat terganggu. Jadi dia itu kalau ada kesalahan dia memang harus semacam menyalahkan dirinya sendiri. Tapi kalau disalahkan orang lain tidak boleh. Itulah ciri seorang komunis yang menurut Hanifah ini yang muncul di dalam dirinya si Pak Amir itu. Jadi memang muncul, dia mengakui kesalahannya di beberapa koran waktu itu ketika dia menerima uang dari Belanda untuk membiayai perjuangan bawah tanah. Tapi dalam konteks itu antifasisme itu ya, karena antifasisme itu dia terima, dia merasa sangat bersalah. Itulah cirinya sampai dia tahun sekali begitu. Dan kemudian tapi ya begitulah gaya-gaya komunis menurut Abu Hanifah ini. Dan kemudian mereka setelah Amir menjadi Menteri Pertahanan, Pak Abu itu sering juga ke rumahnya karena seorang dokter. Seringkali dia beralasan datang ke rumah dong, anak saya sakit, anak saya asma, periksa dong gitu. Padahal sebenarnya dia mau diskusi. Jadi dia sangat dekat sekali gitu ya dalam hubungan mereka. Bahkan pernah juga Amir menipu Abu ini. Ibu datang dong, istri saya masak ini gitu ya. Tapi ternyata di rumah itu ada musuh. Itu yang membuat persoalan baru kemudian ya. Ada musuh di situ. Dan setelah bicara dengan musuh, Amir pergi membiarkan mereka diskusi. Dan itu sangat mengganggu pikiran Abu sebagai orang Masyumi, karena dia orang Masyumi yang pendiri Masyumi kok bisa ketemu musuh begitu waktu itu ya. Ada sesuatu yang menurut Abu ini bahwa dia sangat labil, emosional, pemarah begitu ya. Mungkin karena peminum juga. Dia sambil diskusi itu minum whisky banyak. Walaupun dicampur air, kata orang-orang gitu ya. Peminum itu kan. Jadi agak goyang juga barang itu kan. Jadi mungkin agak. Ya. Tapi menurut dia kok kecewa lihat itu. Sebenarnya dia tidak mungkin komunis. Kenapa? Dia gayanya hebat kok. Bourgeois juga barang ini kan. Stylenya juga luar biasa hebat. Nggak mungkin komunis bersih itu. Tapi itulah yang menjadi suasana yang dimunculkan oleh seorang Amir nanti. Bagaimana model Kristennya ya. Ada satu karikatur yang dimuat di koran-koran ketika itu memang lucu. Jadi antara Alkitab dengan buku Das Kapital dipersatukan begitu ya. Agak lucu itu memang kalau buku Das Kapital itu salah satu. Yang menarik bagi kita adalah pendapat Pak Simatupang. Pak Simatupang itu mengatakan begini, ini si Amir ini memang belum selesai karena dia tidak mampu melakukan sintesis antara Kekristenan dan komunis. Dia gagal meramu itu gitu ya. Walaupun memang dia sebagai praktisi politik memang berbeda dengan pemikiran-pemikiran tertentu gitu ya. Nanti kita lihat kenapa dia ada di Madiun sebenarnya. Jadi Pak Simatupang melihat itu kegagalan dia melakukan sintesis itu. Jadi antara Kristen, sosialisme dan komunis. Ya, kalau seandainya dia berhasil merumuskan itu dengan baik, dia tidak akan gelisah seperti itu. Jadi kegelisahan ini adalah sebenarnya yang membuat dia berada di Madiun. Jadi ketika dia tidak mampu melihat pemerintahan Soekarno-Hatta seperti itu yang dianggap sebagai bourgeois dan tidak pro rakyat, nah ini
keberatan dia seperti itu, bahwa pemerintahan itu di buku lain sebenarnya mereka mengkritik Soekarno. Soekarno itu apa, gitu ya? Bisa berpidato dia anti penjajah dan sebagainya dengan mendramatisir bahwa dia berjuang sampai mati. Tapi malam-malam mereka berdansa dengan Belanda-Belanda itu, ya makan minum begitu. Apa itu? Itu Pak Amir melihat itu apa, gitu ya? Termasuk Muhammad Hatta, gitu kan. Jadi dia marah dalam konteks pertemanan juga. Akhirnya dia memang orang Medan bilang nggak ada lah kalian, gitu kan? Nggak ada lah kalian, macam-macam aja kulit kalian kan, gitu kan? Jadi pemikiran ini menjadi masalah tersendiri lagi. Jadi Pak Simatupang melihat itu, apakah dia seorang komunis, kan itu pertanyaannya. Nggak tuntas juga ya komunis yang seperti apa, kan begitu kan? Tapi walaupun kemudian ormas-ormas yang dibentuk itu, yang gagal sebenarnya dia bentuk adalah Parkindo di awalnya, semacam Parkindo itu pikirannya. Walaupun Parkindo beberapa tahun kemudian adalah juga menjadi hasil diskusi dia dengan Pak Prabowo yang berdiri Parkindo ini, kan itu. Jadi hasil Parkindo ini sebenarnya adalah diskusinya dengan Pak Amir. Dan kemudian ada beberapa tokoh lagi yang menarik. Ini ada Pak Ali Sastro yang sangat kecewa lihat dia tentang itu. Pak Ali Sastro Amijoyo kita tahu tokoh yang sangat terkenal. Istri mereka berdua sangat dekat, tapi dia sangat kecewa kenapa dia menjadi berubah, menjadi pemarah, mengeluh. Kemudian yang menarik dari segi ini, karena dia berteman dengan pendeta juga, ada beberapa tokoh lagi, termasuk kepada Mine FKN Harahap. Kita tahu itu kan, yang sangat terkenal dalam gerakan kekristenan kita. Dia sangat kecewa sebenarnya ketika keadaan seperti itu di koran-koran Pak Amir itu komunis, maka dia datangin, ya. Jadi saya bacakan bagaimana pernyataan di koran, kata FKN ke dia, Saud Amir, apa salahnya? Dia bilang, apa salahnya? Lalu diperlihatkannya kepada saya, maksudnya itu FKN, sebuah buku yang ditulis oleh seorang uskup Canterbury. Menurut uskup ini, sesuatunya sudah normal di Uni Soviet, sudah ada kebebasan beragama di Uni Soviet maksudnya. Apalagi rintangan untuk jadi komunis, kata Amir. Uni Soviet toh kenyataannya yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa. Jadi dia membuat argumentasi bahwa komunis itu adalah komunis yang sudah berubah, gitu kan, sudah berubah. Jadi bagi mereka itu komunis itu tidak ada masalah lagi. Toh juga komunis memperjuangkan bangsa-bangsa kok. Tidak seperti Amerika pada perjanjian Linggarjati dan Renville itu bohong ke Pak Amir. Mestinya kan Komisi 3 Negara itu mestinya harapan bagi Indonesia bahwa perjuangan sudah berubah. Dan yang terakhir ada lagi beberapa sebenarnya adalah Verpil Bu. Dia memberikan penjelasan bahwa ini sebelum hari sebelum dia meninggal ketemu dengan Pendeta Verpil. Dia katakan itu kenapa bisa jadi seperti itu. Dia juga agak sedih juga, ya. Dia katakan saya kecewa sekali dengan Anda. Kenapa bisa begitu? Tapi walaupun begitu, dia katakan ia telah diseret ke jalan politik yang sesat oleh musuh. Nah ini, jadi dia telah diseret ke jalan politik yang sesat oleh musuh, tapi ia tidak meninggalkan keimanannya. Ini menurut Verpil dari diskusi mereka. Jadi sekalipun dia Kristen, tidak tetap jadi Kristen, tapi sudah diseret oleh musuh. Kenapa dia begitu gampang diseret oleh musuh? Ini catatan juga. Ketika musuh sudah datang dari Moskow, itu menjadi menakutkan bagi Pak Amir, karena dia tidak lagi menjadi tokoh yang terkenal nanti. Karena musuh itu adalah orang yang sudah terlatih beberapa tahun di Moskow, dan setelah dia dihadirkan karena Amerika sudah menjadi jari mempengaruhi Belanda, maka dia ketakutan. Jadi musuh itu adalah sesuatu yang kemudian ditakuti oleh Amir. Dan kemudian siapa lagi yang ditakuti sehingga dia dekat dengan musuh? Adalah Tan Malaka. Tan Malaka itu adalah tokoh yang dia takuti, sehingga memang keterpengaruhan dekat dengan musuh menjadi sesuatu yang mungkin melindungi dirinya, gitu ya. Jadi Tan Malaka itu menjadi figur juga.
Walaupun sebenarnya tadi Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi pemicu kenapa dia ada di sana. Tapi yang menjadi soal kita, kenapa dia ada di Madiun? Sebenarnya menurut beberapa literatur memang dia di fait accompli. Bersama musuh dia berada, tapi kelompok-kelompok PKI yang ilegal, kelompok PKI muda itu melakukan pemberontakan itu dengan sadis ketika itu, di mana mereka tidak ada pintu untuk kembali lagi. Jadi dia merasa ditakompli oleh orang-orang muda itu. Maka ketika ada peristiwa Madiun itu, sebenarnya mereka belum menyetujui bahwa akan dilakukan cara seperti itu. Dengan cara itu pasukan Siliwangi menghabisi mereka, termasuk yang ditangkap dulu adalah musuh, kemudian teman-temannya, baru kemudian adalah Pak Amir. Jadi apa yang menjadi persoalan kita, kesimpulan kita adalah sesungguhnya memang pada sampai akhir hayatnya dia masih bergumul tentang ideologi yang dia harapkan sebagai sintesis dari semua soal ini. Jadi belum tuntas pemikirannya. Dan tapi itulah, karena Amir Syarifuddin adalah tokoh besar ketika itu juga. Bang Robert tadi katakan 4 besar, dia juga tersinggung kenapa dia tidak masuk 2 besar. Ini juga sombong juga. Kenapa saya 4 besar? Kira-kira seperti itu. Ini juga ketersinggungannya kepada Soekarno-Hatta, begitu ya. Jadi agak unik-unik memang perilaku dari bapak kita ini. Saya kira nanti diskusi bisa kita lanjutkan. Tokoh yang cukup eksperimental ya. Jadi ketika pada zaman yang sama Haji Bisbah bereksperimen tentang Islam dan Marxisme, komunisme. Nah, Amir ini bereksperimen tentang kekristenan dan dengan Marxisme, komunisme. Kalau kita baca bukunya Weber, ketika putusan kayaknya kekristenan itu lebih dekat dengan kapitalis. Tapi kalau kita baca riwayat Amir, pikiran tindakannya, kayaknya kita lebih mesra dengan sosialis, supposedly, seyogianya. Oke, kita simpan dulu. Kita masuk ke sesi berikutnya. Kepada Bu Esti, waktu dan tempat kami sediakan. Shalom. Shalom. Judul presentasi saya adalah kita berhutang ke Amir Syarifuddin, kisah yang belum selesai. Dalam perenungan saya melihat tonggak-tonggak peristiwa fakta yang terjadi, Amir itu adalah bapak bangsa. Jadi dia ikut Sumpah Pemuda sebagai bendahara melalui organisasi Yong Batak. Dia adalah seorang dekonstruksi ya, tukang bongkar. Tapi memang betul dia tidak mampu mengintegrasikan elemen-elemen yang dibangun. Nah, kemudian di dalam perjuangannya untuk Indonesia merdeka dia non kooperatif, ikut partai 2 kali. Partai yang kedua itu Gerindo, visioner. Jadi dia melihat Indonesia itu tidak basis identitas fisik, tapi Indo, Tionghoa boleh masuk. Jadi ini kalau orang Batak kembali ke sukuisme lebih kalah dari Amir Syarifuddin. Memang ini pribadi yang kontroversi unik. Jadi pada tahun sebelum Jepang masuk, harusnya Amir itu karena dia non kooperatif, dia harusnya dibuang ke Digul. Lalu oleh teman Belandanya ada rundingan, kamu dibuang ke Digul atau kerja untuk Belanda. Nah itu bagian dari dia bisa dekat dengan pemerintah Belanda. Nah pada waktu sebelum Jepang masuk, Amir dapat duit berapa gulden untuk membangun gerakan anti-fasis. Ini yang paling penting ini, yang belum pernah dikaji oleh orang-orang. Amir ini dekat, sebetulnya sekutu dengan Syahrir yang pandangannya antara sosialis komunisme. Dan Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu konstitusinya sosialis. Jadi kalau sekarang jadi kapitalis liberal, ini sudah salah. Nah, pada waktu Belanda datang, Soekarno sama Hatta kan berkooperasi sama Jepang ya, ikut Romusha,
kemudian juga ikut membunuh banyak orang, itu nggak pernah dibahas ya. Amir dengan Syahrir di bawah tanah menggerakkan orang untuk melawan Jepang. Orang-orang gerakan bawah tanah ini yang memungkinkan pada waktu Belanda datang kembali yang bergerak. Kalau enggak, Indonesia itu negara boneka Jepang dan memang Soekarno. Nggak mungkin waktu itu Belanda memikirkan tidak mungkin Indonesia itu bisa disatukan. Itu mission impossible. Nah, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh Amir membangun gerakan bawah tanah ini, yang kemudian oleh Syahrir ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan, dan kemudian Amir ini yang menggerakkan pelajar masyarakat melawan Belanda. Kalau tidak, keberadaan orang Indonesia sudah tidak ada. Nggak ada, memang nggak ada gitu. Ini sebetulnya jasa dari Syahrir dan Amir. Karena itu dia dipertahankan menjadi Menteri Pertahanan itu sampai 48. Nah, 48 itu kemudian kan Amir jadi Perdana Menteri, mengganti Syahrir yang dianggap gagal. Kemudian melakukan perjanjian Renville karena ada aksi milisinya Belanda pertama melakukan itu. Nah, kemudian di dalam perjanjian ini Mas Yumi menolak, tidak mau ikut kabinetnya Amir Syarifuddin. Nah, Renville ini Amir dinilai gagal karena wilayah Indonesia itu menjadi kecil, semakin sempit gitu. Itu sebetulnya yang membuat dia frustrasi luar biasa, dan kemudian dia memang di dalam waktu perang itu memang melawan kabinetnya Hatta. Amir diturunkan sebagai Perdana Menteri, kemudian diangkat Hatta. Amir kemudian musuh datang, 48 awal itu datang dan kemudian melakukan gerakan perlawanan dengan buruh tani yang sosialis itu memang melawan gitu. Jadi perlawanan itu pada waktu dia ada pemberontakan Madiun itu mau memasuki aksi militer Belanda yang kedua. Amir ditangkap dan ada 12 orang, 4 orang setuju dia dibunuh, 4 tidak setuju, 4 tidak bersuara. Soekarno mengatakan tidak boleh dibunuh, tapi oleh Gatot Subroto ya, beliau dibunuh. Nah, pada waktu Amir Syarifuddin menjadi menteri, dia yang mengutus Syahrir ke PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional. Jadi sebetulnya kalau kemerdekaan ini adalah hasil kolektif bapak-bapak bangsa ini, dan Amir Syarifuddin itu adalah salah satu bapak bangsa. Kalau nggak ada dia, itu momen-momen kritis ya. Kalau kalau di dalam keadaan normal memang tidak bisa diterapkan model seperti itu. Nah, apa yang kita berutang? Pertama, integrasi kekristenan dan nasionalisme ini banyak cerita. Dia tidak hadir bingung secara pribadi, menjadi Kristen sekali, tapi tidak bisa mengintegrasikan diri ke dalam struktur kekristenan, bahkan berkonflik dengan Prabowo Winoto. Lalu yang kedua, kita harus menyelesaikan meneruskan pemikiran tentang sosialisme dalam demokrasi dan republik, di mana negara ini dimerdekakan untuk kepentingan semuanya, bukan hanya golongan elit tertentu. Saya kira itu, dan memang di dalam konteksnya kemudian kan, nah ini yang penting, jangan 5 menit. Jadi ada 3 paradigma adanya bangsa Indonesia. Dulu Indonesia itu adalah menjadi pusat persinggahan perdagangan, tidak ada pemikiran, hanya lewat. Tapi banyak peradaban hadir di Indonesia, membentuk, menanamkan, berinvestasi.
Nah, pada waktu Indonesia merdeka, lahirnya Pancasila itu sesuatu yang sangat dahsyat. Karena itu saat ini dalam krisis juga politik ini, Indonesia ini akan bisa menjadi pusat pemikiran politik dunia ini. Di dalam memandang dunia manusia itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu materialisme, jadi materi yang membentuk jiwa, dan ini yang paling dominan karena komunisme dan sebagainya. Jadi orang neuroscience, orang saintis itu di sini. Nah, golongan yang kedua itu adalah roh yang menubuh, percaya bahwa hidup itu berlangsung terus, roh yang menubuh. Nah, ini menjadi paradigma pemikiran Timur, dan Indonesia di sini, dan sisa-sisanya sekarang masih sangat kuat. Nah, yang di tengah adalah ini golongan yang evidence based ini, dengan mengakui evidence based tapi juga percaya tentang roh menubuh. Bapak Ibu sekalian, orang veteran seperti saya yang sekarang umur 64 tetap harus berjuang, karena Indonesia membawa paradigma roh yang menubuh ini yang akan menyelamatkan peradaban. Anak muda sekarang ini dibangun oleh paradigma materialisme yang membentuk jiwa. Akibatnya, kalau kita ngomong secara praktis, kemampuan resiliensi daya tahan untuk menghadapi penderitaan itu kecil. Jumlah angka bunuh dirinya tinggi. Tapi kalau orang dibangun dengan paradigma roh yang menubuh, dia mempunyai kekuatan resiliensi, karena penderitaan itu yang membentuk jiwa. Nah, kita lihat politisi muda kita semua itu kan adalah karbitan, karena dia tidak dibentuk oleh itu. Karena itu Amir Syarifuddin bagian dari orang yang percaya tentang roh yang menubuh. Hanya pada waktu itu bacaannya tidak sebaik sekarang, karena itu kita bagian yang harus menyelesaikan. Nah, di dalam membangun pemikiran peradaban Indonesia yang akan menjadi pusat pemikiran politik dan Islam, karena ada Pancasila, posisi Kristen Protestan itu di mana? Itu yang paling penting gitu ya. Nah, karena sudah 10 menit saya punya jawabannya, tapi biarlah menjadi pertanyaan dulu. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus yang luar biasa buat Bu Erti. Lihat kedudukan Amir Syarifuddin dalam perjuangan kekristenan dan keindonesiaan. Saya punya argumentasi utama dalam hal ini, bahwa kenapa saya mengatakan bahwa Amir ini adalah aktor nasionalis dan sekaligus aktor kekristenan. Tapi dia sejenis lensa di atas gambar orang-orang besar. Dia seperti Soekarno, dia seperti Hatta dan Sarir dan Malaka. Dia ini seperti lensa di atas gambar yang besar itu. Itu juga dikatakan Gary Van Clinton dalam disertasinya. Ini yang dalam mindset orang. Lalu saya melihat lagi bagaimana sebenarnya historiografi Indonesia. Nah, dalam historiografi Indonesia, saya baca itu bukan hanya sekedar dari penulis-penulis secara pribadi yang diterbitkan para penulis-penulis secara subjektif, tapi saya melihat pada halaman 30 dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang mempercakapkan zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia yang lebih kurang mulai tahun 1942 sampai 1998 dalam jilid 6 ditulis begini. Di antara kaum nasionalis ada juga tokoh-tokoh yang menolak bekerja sama dengan pihak Jepang. Di antaranya yang terkenal adalah Sarir dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Padahal ketika saya membaca sejarawan yang memang yang saya pikir ini cukup objektif dan cukup menarik dan kita mungkin saja mendengarnya, seperti Benedict Anderson, itu dia baru Asfi Warman Adam. Ini adalah sejarawan yang cukup fenomenal. Dia katakan begini, bahwa Sarir dan
Amir ini adalah tokoh yang besar yang memang sebelum datang Jepang pun mereka sudah mempersiapkan ini karena politik internasional mereka, politik global mereka tahu tuh bagaimana Belanda, bagaimana Rusia, bagaimana itu Amerika. Namun dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang jilid 6 ini, saya melihat Amir tidak ada dituliskan di situ. Padahal ini adalah cukup buku pegangan bagi orang-orang yang kaum terdidik. Pasti ini menjadi rujukan utama bagi kalangan yang sekolah dari katakanlah mulai dari SMA, SMP juga, bahkan kuliah juga. Saya melihatnya tidak ada dibuat dan disebutkan Amir di situ. Lalu saya lihat lagi apa kata Asfi Warman Adam bahwa Amir Saripudin itu tidak disebutkan karena ia terlibat pada peristiwa Madiun itu 1948. Nah, jadi saya berpikir begini, bahwa ada sebenarnya pada masa Orde Baru, mungkin ini saja, ini dalam penglihatan saya yang sependek ini. Lalu saya bergumul lagi, itu konteks permasalahannya, kenapa saya harus menggali dan mengkaji Amir ini, dan ini menjadi bahan penelitian saya juga. Dan Bapak Ibu juga, abang dan kakak sekaligus ya bisa saya baca nanti di tulisan saya di jurnal Roynalisi Mari-Mari. Di situ saya menuliskan bagaimana pengaruh Alkitab itu terhadap pergerakan Amir dalam kekristenan dan nasionalismenya sebagai sumbangsi terhadap keindonesiaan. Nah, saya punya dasar berteologi untuk hal itu. Rumusan teologi yang saya pikirkan begini, bahwa teologi yang dikonstruksi berdasarkan perenungan orang lain atau bangsa lain, atau melulu persoalan-persoalan yang di Alkitab itu hanya persoalan Israel dan lain sebagainya itu kan di luar konteks Indonesia juga. Satu, hanya melahirkan teologi atau refleksi iman di Indonesia, bukan teologi Indonesia. Beda berteologi di Indonesia dan teologi Indonesia. Beda Kristen di Indonesia dan Kristen Indonesia. Artinya dia tidak menubuh dalam hal ini. Nah, harusnya teologi ataupun berteologi itu dimulai dari konteks kita, konteks masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Teologi harus berakar dalam pergumulan dan kehidupan setiap hari masyarakat. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Lalu kembali kita kepada Amir Saripudin ini. Amir Saripudin ini lahir 27 Mei 1907 yang merupakan sosok yang secara total membaktikan hidupnya sepanjang 20 tahun mulai tahun 1928, dan ini sudah sangat jelas walaupun pada umur 14 tahun dia diberangkat untuk studi di Belanda. Bayangkan umur 14 tahun dia sudah berangkat ke Belanda dan dia banyak menguasai bahasa-bahasa yang lain, terutama dalam membaca Alkitab itu dia sangat senang sekali itu bahasa Yunani. Dan terakhir penelitian yang dilakukan saya membaca di majalah Tatap itu bahwa Amir dan istrinya itu saya baca di situ itu senang dalam membaca Alkitab dalam bahasa Belanda yang sangat enak dia membacanya itu. Ini adalah saya mau mengatakan bahwa Amir ini adalah orang yang sangat cerdas sekali. Saya akan singkat ini. Nah, oke. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Amir ini ketika saya teliti ini adalah tergolong sosok yang memiliki paradigma egaliter, humanis dan demokratisasi. Pada saat di Batavia pada masa itu dia mengumpulkan dan dia mengunjungi gereja-gereja Kristen yang tua dan dia bertanya bagaimana pergumulan gereja ini, bagaimana pergumulan dengan beragama yang lain. Dan dia selalu membuka hatinya percakapan-percakapan terhadap yang lain, terhadap sang hyang. Dia terbuka pada hal itu.
Dan juga dia berkontribusi pada masa konferensi di Karangpandan. Dia mengatakan bahwa kekristenan di Indonesia ini jangan berasing. Tapi kekristenan di Indonesia ini memang menjawab pergumulan konteks masyarakat Indonesia. Dan kita jangan menjadi Kristen Barat. Karena pada masa itu juga kekristenan ini adalah agama kolonial. Tapi dia mengatakan bahwa kekristenan kita ini adalah kekristenan yang menjawab konteks kita, di mana keadilan, imperialisme, kapitalisme, sebagaimana juga ini di dalam Soekarno juga menulis dalam hal itu, inilah pergumulan Indonesia yang memang kita harus selesaikan, mengusir para imperialis ini, kapitalis ini. Dia katakan begitu. Makanya Brian Turner itu mengatakan bahwa dia ini memikirkan banyak orang secara demokratisasi, dia memikirkan buruh dan lain sebagainya. Baru dalam hal ini juga saya mau katakan bahwa Amir ini juga banyak mendengarkan pergumulan daripada tokoh-tokoh Kristen di daerah-daerah, karena dia itu kan berkeliling banyak itu, dia menjumpai gitu. Dan saya membaca dalam tulisannya juga ketika dia berkhotbah di salah satu gereja itu, dia menulis, dan saya membaca khotbahnya itu, dia selalu tekankan dalam 1 Korintus pasalnya, saya ada catat di sini. Tapi dia mengatakan begini, bahwa orang Kristen itu harus bersatu, mengenai persatuan dan kesatuan orang Kristen di dalam menjawab dan menghadirkan keadilan dan kebenaran itu. Kita harus berjuang bersama. Jangan pikirkan engkau membuat partai Kristen katanya, tapi kita bersama dengan nasionalis yang lain, karena ini kita belum lagi membutuhkan ini. Walaupun pada akhirnya dia juga bercakap dengan Probo yang memang pendiri daripada Parkindo, dan dia juga bercakap, dia tidak menolak itu, tapi itu belum waktunya lagi. Tetapi kita persatuan dan kesatuan ini pada masa mulai tahun 1930-an ini kita harus bersatu. Nggak penting partai Kristen itu pada saat ini, dan itu kita waktu bersama. Nah, oke, jadi saya tutup. Ini terakhir ya. Pada saat matinya Amir, ini yang membuat saya lebih tertarik lagi. Dia ditembak mati dan dia pergi kemanapun, dia membawa kitab Injil itu, dan itu diberikan oleh seorang pendeta mahasiswa di Hanover. Itu sekarang setelah saya membaca buku Verkwil, itu ada telah menjadi uskup. Ya, itu tulisan Verkwil. Jadi kitab itu diberikan kepada Amir, dan sampai matinya kitab Injil itu tetap berada padanya. Dan pada saat konferensi manapun, pada saat dia berjumpa dengan keluarganya, anak-anaknya, dia katakan begini, jangan lupa baca Alkitab setiap hari, dan mau makan pun, selesai makan pun jangan lupa berdoa. Lalu saya bergumul dan kepada kita semua, kita sebagai tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Kristen, ini refleksinya sekarang. Kita sebagai orang Kristen membaca kitab suci setiap harinya sebagai pedoman kita dalam kehidupan ini. Dia bergerak dari sana, melihat Amos, Yesaya, Yesaya, bahkan dia disalibkan secara terbalik. Inilah Amir yang sungguh sangat saya kagumi.